Pemirsa, hari ini AKBP Bintoro menjalani sidang etik atas kasus dugaan pemerasan yang digelar di gedung promotor Polda Metro Jaya. Sidang etik berlangsung tertutup sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak hanya AKBP Bintoro, sidang etik pun juga menghadirkan tersangka lainnya yang turut terlibat. Ya, kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Fatimah Albar di lokasi sidang etik yang berlangsung. Selamat malam Fatimah, bagaimana jalannya sidang etik untuk AKBP Bintoro di Polda Metro Jaya? Ya, Ken Adam, Maria dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Polda Metro Jaya menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Di tempat saya melaporkan saat ini di gedung promotor Polda Metro Jaya Jakarta, dan memang sidang sudah berlangsung sejak pukul sekitar 9.30 Indonesia bagian Barat. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa sidang etik tersebut sudah selesai. Namun dapat kami informasikan bahwa memang yang menjalani sidang hari ini ialah AKBP Bintoro. Kemudian selain AKBP Bintoro terdapat 4 terduga pelaku pelanggar etik lainnya yang turut menjalankan sidang hari ini. Artinya hari ini terdapat 5 terduga pelaku pelanggar etik yang masih menjalani sidang pelanggaran etik di Polda Metro Jaya. Namun memang kami belum mengetahui apakah proses sidang tersebut dilangsungkan secara bersama-sama atau satu persatu. Kami masih belum mengetahui karena memang proses sidang tersebut dilangsungkan secara tertutup. Namun memang ada sejumlah saksi yang dihadirkan dalam proses sidang ini. Kemudian Maria, Ken dan juga pemirsa, memang sidang etik hari ini diperuntukkan untuk mengetahui mengungkap bukti dugaan aliran dana serta siapa sajakah aktor yang terlibat dalam kasus pemerasan ini. Dan memang untuk hukuman terberat dari sidang etik itu sendiri adalah pemberhentian tidak hormat. Namun sekali lagi kami masih menunggu pukul berapakah sidang etik ini akan selesai dan hukuman apa yang akan diterima oleh para terduga pelaku tersebut. Untuk itu laporan kami dari Polda Metro Jaya, kami masih akan menunggu sampai kapan sidang etik masih berlangsung karena dikabarkan masih akan terus berlangsung hingga tengah malam. Sementara laporan dari Polda Metro Jaya, sebelum kembali ke studio kami akan menghantarkan sama-sama untuk mendengarkan ngumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dan pemirsa, saat ini saya masih di Polda Metro Jaya, masih menunggu proses sidang etik untuk AKBP Bintoro dan 4 terduga pelanggar etik lainnya. Kita akan nantikan seperti apa jalannya sidang etik dan kapan selesai dan hukuman apa yang terungkap dari proses sidang etik itu. Untuk itu kita akan kembalikan ke studio ke Maria Segaf dan Ken Ana di studio. Ya, Fatimah, siapa kemudian saksi-saksi penting yang dihadirkan dalam sidang kali ini? Termasuk melihat agenda yang berlangsung, apakah juga sekaligus akan diumumkan atau dijatuhkan sanksi terhadap anggota-anggota ataupun oknum polisi yang kemudian terbukti melanggar kode etik? Ya, Ken dan juga pemirsa, memang disampaikan ada beberapa saksi yang dipanggil hari ini untuk mengungkap siapa sajakah yang terlibat atau dana atau transaksi apa saja yang terlibat, baik itu oknum polisi maupun tidak. Namun memang tidak disebutkan siapa saja saksi yang hadir, berapa orang tepatnya, karena tadi ada yang menyebutkan ada 15 saksi, bahkan tadi ada yang menyebutkan sekitar 21 saksi yang turut hadir dalam sidang etik hari ini. Dan mengenai putusan juga kami belum bisa memastikan apakah putusan tersebut akan dibacakan hari ini. Karena jika kita berkaca pada sidang kode etik sebelumnya, itu biasanya jika ada 5 terduga pelanggar yang melaksanakan sidang etik, itu biasanya dilaksanakan satu persatu, kemudian 1 terduga melangsungkan sidang etik, langsung dijatuhkan putusan, kemudian dilanjutkan ke terduga selanjutnya, dilanjutkan juga dengan putusan. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui apakah kelima terduga pelanggar etik tersebut dilangsungkan persidangan secara bersama-sama atau terpisah. Kami masih menunggu informasi tersebut karena memang sidang etik dilangsungkan secara tertutup. Tentu kita akan nantikan seperti apa pastinya proses perjalanan sidang etik hari ini dan hukuman apa yang diterima, siapa sajakah yang akan menerima hukuman dari pelanggaran ataupun terbukti melakukan pelanggaran seperti yang
didugakan sementara saat ini. Sementara itu. Oke, baik, nanti kami akan tunggu bagaimana kelanjutan dari sidang etik ini. Terima kasih banyak Fatima Albar atas laporan langsung Anda langsung dari PMJ Jakarta.